Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Denny Nurmawan, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan nomor induk mahasiswa 253201503. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Internasional. Tema yang akan kita bedah hari ini adalah peran hukum internasional di era kontemporer antara idealisme dan realitas global, dengan dosen pengampu Ibu R. Ariska Ginalita Dwi Putri SHMH. Jika kita membuka berita hari ini, kita akan disuguhi berbagai macam isu global, dari peperangan, kemudian krisis iklim yang semakin nyata, hingga perkembangan kecerdasan artifisial yang mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat dunia. Di tengah kompleksitas ini, satu pertanyaan besar mendasar muncul. Masih relevankah hukum internasional? Apakah ia hanya menjadi formalitas di atas kertas saja di hadapan kekuatan politik dan kepentingan nasional negara-negara besar? Saat ini kita akan membedah mengapa hukum internasional justru semakin penting di era sekarang, namun tentunya dengan wajah dan tantangan yang jauh berbeda. Mari kita mulai dengan memahami konteks era sekarang. Kita hidup di dunia yang dicirikan oleh 3 macam paradigma utama. Yang pertama, interdependensi yang tidak terelakkan, di mana tidak ada satupun negara yang benar-benar bisa berdiri sendiri. Rantai pasok global, lalu lintas data lintas batas, dan arus modal membuat nasib negara saling keterkaitan satu dengan yang lainnya, di mana krisis keuangan pada tahun 2008 dan pandemi COVID-19 adalah bukti nyata di mana satu negara dengan yang lainnya saling membutuhkan. Kemudian yang kedua, revolusi digital dan cyber. Ruang cyber telah menjadi domain kelima setelah darat, laut, udara, dan luar angkasa. Kejahatan cyber, perang informasi, dan isu kedaulatan data menciptakan tantangan hukum yang belum pernah ada sebelumnya. Dan yang ketiga, ancaman eksistensi global, di mana perubahan iklim, pandemi, dan ancaman nuklir tidak mengenal batas negara. Masalah ini hanya bisa diatasi dengan kerjasama internasional yang terstruktur, dengan saling menghormati dan saling menghargai negara satu dengan negara yang lainnya. Baik, dalam konteks inilah hukum internasional harus berperan, bukan sebagai hukum yang statis, yang kaku, tetapi sebagai kerangka yang dinamis untuk mengatur interaksi global. Peran tradisional hukum internasional masih tetap relevan, tetapi dengan berbagai macam penyesuaian, yaitu sebagai penjaga perdamaian dan keamanan internasional. Di dalam Piagam PBB pasal 2 poin 4 melarang penggunaan kekuatan, dan pasal 51 mengatur hak untuk membela diri.
Namun pada realitanya sangatlah berbeda, di mana negara besar bisa dengan seenaknya menginvasi negara lain yang dianggap lebih lemah. Dunia menyaksikan dua realitas sekaligus. Di satu sisi, Majelis Umum PBB mengutuk setiap invasi negara besar ke negara lemah, tetapi di sisi lain, negara besar mempunyai hak veto yang mana segala kepentingannya bisa diatur oleh negaranya sendiri. Disinilah kita melihat peran baru hukum internasional melalui jalur-jalur alternatif seperti sanksi unilateral dan koalisi negara-negara yang mau berkomitmen menegakkan hukum internasional. Kemudian selanjutnya, hukum internasional sebagai pelindung hak asasi manusia. Dari Deklarasi Universal HAM tahun 1948, kita sekarang memiliki aturan atau norma HAM yang sangat kompleks. Konvensi menentang penyiksaan, Konvensi Hak Anak, Konvensi tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Contohnya, konsep responsibility to protect yang diadopsi PBB tahun 2005. Meski kontroversial, konsep ini mencoba menjawab dilema klasik antara kedaulatan negara dan perlindungan manusia. Kasus intervensi di Irak, Libya, Afghanistan menunjukkan penerapannya meski dengan hasil yang kontroversial. Kemudian selanjutnya, sebagai pengatur hubungan diplomatik. Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hubungan diplomatik tetap menjadi kitab suci diplomasi. Di tengah ketegangan politik, misi diplomatik dan kekebalan diplomat masih tetap dihormati untuk menjaga saluran komunikasi tetap terbuka dan terjalin dengan baik. Inilah di mana hukum internasional menunjukkan kemampuan adaptasinya. Hukum lingkungan internasional. Ini adalah salah satu area paling berkembang pesat. Dari hanya beberapa perjanjian di abad 20, sekarang kita memiliki beberapa aturan yang sangat kompleks. Perjanjian Paris 2015 tentang iklim, kemudian Konvensi Keanekaragaman Hayati, Konvensi Basel yang membahas tentang limbah berbahaya. Ini merupakan contoh inovasi, mekanisme common but different responsibilities yang mengakui kesamaan tanggung jawab, tetapi dengan kapasitas yang berbeda antara negara maju dan berkembang. Realitasnya sangat menarik. Pengadilan internasional sekarang menerima kasus lingkungan, opini, nasihat tentang perubahan iklim, dan hak asasi manusia dari Mahkamah Internasional tahun 2023 adalah terobosan historis. Kemudian selanjutnya, hukum cyber internasional. Ini adalah frontier baru yang masih dalam pembentukan. Tantangan utamanya adalah bagaimana menerapkan konsep kedaulatan yurisdiksi dan penggunaan kekuatan cyber. Contoh perkembangan proses United Nations Open-Ended Working Group on ICTS yang melibatkan semua negara anggota PBB untuk merumuskan norma perilaku bertanggung jawab di ruang cyber. Meski belum ada konvensi yang komprehensif, norma-norma ini sedang dibentuk melalui praktek negara. Nah, selanjutnya
hukum kesehatan global. Pandemi COVID-19 menjadi ujian berat bagi semua negara. Lembaga Kesehatan Internasional menunjukkan keterbatasannya, dan sekarang dunia sedang merundingkan pandemi treaty baru di WHO. Ini menunjukkan hukum internasional mampu berevolusi dan merespon setiap krisis yang ada. Hukum perdagangan dan investasi digital. WTO kini menghadapi isu e-commerce, aliran data lintas batas, dan pajak ekonomi digital. Perundingan Joint Statement Initiative on E-commerce melibatkan 86 anggota WTO, mencerminkan upaya untuk menciptakan aturan main baru. Namun, kita harus jujur mengakui tantangan besar di dalamnya. Yang pertama, adanya fragmentasi dan kontradiksi, yaitu kita memiliki too many regimes yang tumpang tindih, di mana hukum perdagangan WTO bisa bertentangan dengan komitmen penjagaan iklim. Hukum investasi melalui ISDS, Investor State Dispute Settlement, sering dikritik mengikis kedaulatan regulasi negara. Yang kedua, penegakan yang selektif. Hukum internasional sering ditegakkan terhadap negara lemah, tetapi dilanggar oleh negara kuat. Sistem veto di Dewan Keamanan PBB adalah contoh institusionalisasi ketidaksetaraan ini. Yang ketiga, demokratisasi dan inklusivitas. Proses pembentukan hukum internasional masih didominasi elit negara dan pakar. Partisipasi masyarakat sipil, komunitas adat, dan kelompok rentan masihlah terbatas. Contoh kemajuan partisipasi dalam perundingan perjanjian pelarangan negara senjata nuklir pada tahun 2017 yang melibatkan aktor non-negara. Dan yang keempat, kecepatan respon. Hukum internasional cenderung bergerak lambat, sementara teknologi dan ancaman berkembang pesat. Regulasi AI dan bioteknologi tertinggal jauh dari perkembangan lapangan. Jadi, apa kesimpulan kita tentang peran hukum internasional di era kontemporer? Yang pertama, hukum internasional bukan lagi opsional, tetapi esensial. Ia adalah infrastruktur dasar kerjasama global. Yang kedua, ia sedang mengalami transformasi paradigma dari hukum yang berpusat pada negara menuju hukum yang lebih manusia dan ekosistem. Dan yang ketiga, efektivitasnya tidak lagi hanya bergantung pada legislasi, tetapi juga pada implementasi dan jaringan aktor, baik negara, organisasi internasional, perusahaan, maupun masyarakat sipil. Masa depan hukum internasional sangatlah tergantung pada kemampuannya untuk mengakomodasi multipolaritas dunia baru, kemudian mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam norma, menjadi lebih inklusif dan partisipatif, dan membangun mekanisme penegakan hukum yang lebih adil. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip sebuah pesan dari mantan Sekjen PBB, yaitu Kofi Annan. Beliau mengatakan, hukum internasional bukanlah obat bagi segala masalah, tapi tanpa hukum tersebut, dunia akan jauh lebih berbahaya. Di tangan generasi kita lah tantangan untuk memperbaharui, memperkuat, dan menegakkan hukum internasional yang lebih relevan,
adil, dan efektif. Demikian presentasi saya tentang peran hukum internasional di era kontemporer. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.